Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita ambil tematik ya. Kita akan belajar tentang tema pengasuhan. Tema yang kita ambil pada sore hari ini adalah bagaimana mengasuh anak-anak kita memiliki karakter tangguh. Gitu ya ibu-ibu ya? Apa judul di flyer coba? Mengasuh pribadi yang tangguh. Ya Masya Allah, ibu ada hadir. Masya Allah, barakallahu fiik ibu. Masya Allah. Baik, teman-teman ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa. Yang punya Al-Quran boleh dibuka. Surah An-Nisa ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya, ini surah An-Nisa ayat 9 bisa dijadikan sebagai rujukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. Dan hendaklah takut kepada Allah apabila kita meninggalkan keturunan yang lemah, ya, yang tidak tangguh, yang tidak kuat, yang melempem. Hendaklah kita takut, subhanallah. Khafu alaihim, ya, karena subhanallah kita takut kalau mereka kelak nanti menjadi generasi yang alay-alay, generasi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan itu. Falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini menjadi sebuah dalil bahwa kita sebagai orang tua wajib hukumnya untuk mengajarkan, untuk mendidik anak-anak kita memiliki karakter atau pribadi yang tangguh, yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai hamba-hambanya yang kuat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal mu'minid dhaif, daripada orang beriman yang lemah. Lihat, siapa yang dicintai oleh Allah? Yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Wa fi kulli khair. Dan Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Rasulullah SAW, ista'in billah, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz. Apa kata Rasulullah SAW? Wala ta'jaz itu jangan kita merasa lemah. Nah, ini menjadi dorongan motivasi bagi kita sebagai orang tua, bahwa kita diperintahkan untuk menemani buah hati kita menjadi anak-anak yang tangguh di dalam menghadapi segala macam masalah yang ada di depannya. Nah, tipsnya bagaimana menjadi orang tua yang tangguh, yang bisa mendidik anak-anak memiliki karakter tangguh? Yang pertama, jadilah teladan yang baik bagi anak-anak. Karena anak-anak itu sifatnya adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kita tahu lingkungan yang terdekat dengan anak-anak itu adalah kita sebagai orang tua. Jadilah orang tua yang tangguh, yang tidak banyak mengeluh, yang bisa menghadapi situasi dan kondisi dalam keadaan tenang. Kadang kita orang tuanya saja ketika menghadapi sebuah masalah kita rasanya putus asa. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Kadang kita suka mengeluh secara tidak disadari, ya, kita mengeluh di depan anak-anak. Berarti secara tidak langsung kita sedang mengajarkan generasi yang tidak tangguh. Anak-anak itu akan melihat bagaimana kedua orang tuanya berbuat, melihat bagaimana orang tuanya bertindak.
Dan kita sebagai orang tua, baik kita sebagai seorang ibu maupun suami kita sebagai seorang ayah, hendaklah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Milikilah pribadi yang tangguh, tidak mudah berputus asa dalam menghadapi kehidupan ini, dan tentunya mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teladan dari orang tua itu sangat-sangat mempengaruhi anak-anak. Kalau kita menghadapi situasi yang tidak baik, menghadapi situasi yang sulit, maka kita ajarkan anak kita untuk meminta tolong kepada Allah. Kita katakan, nak, Ummah mau minta tolong dulu sama Allah. Nak, ayah mau minta tolong dulu sama Allah. Dari mana anak-anak mengetahui kalau Allah yang akan menolong? Dari orang tua yang mengajarkan. Subhanallah. Dan kalau kita tengok lagi bagaimana Rasulullah SAW, ibu-ibu mendidik para sahabatnya, masya Allah ya, menjadi generasi yang tangguh. Rasulullah SAW, masya Allah, adalah teladan untuk kita semuanya. Kalau kita bingung dari mana kita belajar sebagai orang tua menjadi teladan yang baik, maka kita banyak-banyak belajar dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi balik lagi, kita belajar sirah. Ya, jadi PR kita kalau pengen kita menjadi orang tua yang mampu diteladani oleh anak-anak kita, banyak-banyak belajar tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau itu contoh ideal, ya, subhanallah, dalam setiap lini kehidupan. Ya, tidak ada satupun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana beliau mendidik para sahabatnya. Subhanallah, beliau itu, teman-teman, menjadikan para sahabatnya itu seperti keluarganya sendiri. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik Usama bin Zaid. Ibu-ibu tahu siapa Usama bin Zaid? Usama bin Zaid, seorang anak muda yang telah Rasulullah SAW berikan amanah untuk memimpin sebuah peperangan. Padahal di situ ada Umar, di situ ada Abu Bakar. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada Usama bin Zaid untuk memimpin sebuah peperangan. Dan kala itu Umar meragukan kepemimpinan Usama bin Zaid. Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada Usama bin Zaid bahwa engkau patut untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, inilah teladan dari Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk benar-benar mengajarkan kepada para sahabat beliau menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah. Ini diantara tips untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi yang tangguh adalah mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, masalah itu datangnya dari Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu masalah apa nanti yang akan datang kepada anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua hendaklah mengatakan kepada anak-anak kita, nak, kalau ada apa-apa minta kepada Allah. Kalau engkau punya masalah, perbanyak sholat, perbanyak sabar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kita sebagai orang tua ketika menghadapi masalah, maka kita katakan kepada anak kita, Umi mau sholat dulu. Umi itu melihat Rasulullah kalau ada masalah, Rasulullah juga salat, gitu ya. Jadi anak kita tuh punya role model, ya. Siapa role model mereka? Rasulullah SAW. Dari mana mereka belajar sosok Rasulullah SAW? Dari kita sebagai ibunya. Ya, kita benar-benar langsung mengajarkan anak-anak kita bagaimana menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan kita tahu bahwa dalam menghadapi kehidupan dunia itu nggak semuanya enak. Ada kalanya yang Allah takdirkan untuk kita itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Gimana ibu-ibu? Ya, maka kita harus ajarkan anak-anak kita bahwa ketika Allah yang memberikan masalah, maka Allah juga yang akan memberikan solusi. Dengan apa kita menghadapinya? Dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan kita memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Jangan sampai
kita justru mengajarkan dosa-dosa jariah. Ya. Ketika anak-anak menghadapi sebuah masalah, kita justru misalnya ikut menjauhkan anak-anak dari Allah. Kita justru tidak menasehati anak-anak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, anak-anak yang terbiasa melihat orang tuanya dekat dengan Allah, maka atas izin Allah mereka juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan yang salih itu juga termasuk dari dambaan setiap orang tua. Kalau kita pengen anak-anak kita dekat dengan Allah, maka mulailah dari dalam diri kita. Perbanyaklah ibadah salat, perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah meminta kepada Allah agar Allah kuatkan anak-anak kita. Subhanallah. Dan ini bagian dari teladan. Jadi kita benar-benar meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan untuk anak-anak kita. Baik. Kemudian tips yang selanjutnya, ibu-ibu, ajarkan anak-anak kita dengan prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Nah, ini penting juga nih. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan bagian dari kewajiban kita adalah mengajarkan prinsip-prinsip dasar agama. Harapannya ketika kita mengajarkan prinsip-prinsip dasar agama, anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang kuat dalam memegang sebuah prinsip, ya. Dan kita tahu subhanallah, banyak anak-anak muda yang saat ini berada di dunia nyata maupun di dunia maya yang akhirnya ikut-ikutan kawannya, yang akhirnya tidak komit dengan prinsipnya, ya. Maka saatnya kita ajarkan anak-anak kita untuk mengetahui prinsip-prinsip di dalam agama kita. Contoh misalnya, contoh nih ibu-ibu, kita katakan kepada anak-anak kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Allah yang telah meridhoi agama Islam ini. Ketika Rasulullah SAW beliau berangkat hajjatul wada, ya, berangkat haji wada, maka Allah menurunkan ayat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum." Apa ibu-ibu apal ayatnya? Hari ini aku sempurnakan agamamu, agama Islam, ya. Dan di sini kita katakan kepada anak kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Ya, itu dulu kita katakan kepada anak kita. Sehingga nanti ketika anak kita mendapati syubhat, mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, dia dapati di kemudian hari ketika besar ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa agama itu sama di hadapan Allah. Dia paham, pernah diajarkan oleh orang tuanya bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi pribadi yang tangguh. Dia tidak mudah ikut-ikutan mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, ya, kepada penganut agama lain. Karena dia tahu di dalam Islam prinsip dasar itu lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Dan prinsip ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Penting bagi kita ibu-ibu untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar Islam agar anak-anak kita tidak mudah untuk menjadi generasi yang hanya ikut-ikutan. Subhanallah. Dan penting bagi kita, di antara yang kita ajarkan bukan hanya hafalan. Banyak di antara kita yang hanya mengajarkan kepada anak-anak sebatas hafalan. Rukun Islam ada 5, gitu kan ya? Rukun iman ada 6. Coba tanya, anak-anak kita paham tidak dengan rukun Islam? Anak-anak kita paham tidak dengan rukun iman? Kalau mereka belum paham, maka saatnya kita mengajarkan kepada mereka. Apa itu iman kepada Allah? Apa itu iman kepada malaikat? Apa itu iman kepada Rasul dan utusan-utusan Allah? Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Apa itu iman kepada takdir Allah? Apa itu iman kepada hari akhir? Apa itu kalau Islam? Apa itu syahadat? Apa itu salat? Apa itu puasa? Apa itu zakat? Apa itu haji? Pertanyaannya, apakah kita sudah mempelajari itu semua? Silahkan dijawab masing-masing. Kalau belum, saatnya kita belajar lagi.
Karena itu penting bagi anak-anak kita. Dan besok yang ditanya oleh Allah tuh kita sebagai seorang ibu dan suami kita sebagai seorang ayah. Katakan kepada anak kita bahwa meminum minuman keras itu hukumnya haram. Meminum minuman keras bagi kita seorang muslim itu tidak boleh. Memakan daging babi apapun bentuknya itu tidak boleh. Kenapa ibu-ibu? Saya khawatir ketika minuman keras sudah merajalela di mana-mana. Kan sekarang ibu-ibu di toko-toko kecil juga sudah ada kan yang jual minuman keras? Nggih mboten. Kalau kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa minuman keras itu hukumnya tidak boleh, minuman keras itu dilarang untuk kita minum karena kita sebagai seorang muslim. Karena ketika meminum minuman keras akal kita akan tertutup. Kalau kita tidak ajarkan itu, maka suatu hari manakala anak kita diajak oleh kawannya untuk berpesta minuman keras, bisa jadi anak-anak kita akan ikut ke dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan di antara prinsip dasar yang harus kita ajarkan kepada anak-anak tentang pergaulan lawan jenis. Ini penting, tolong ditulis ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan tidaklah datang hari kiamat kecuali perzinahan merajalela. Subhanallah. Dan kita tahu di hari ini banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang terjatuh ke dalam perzinahan. Baik itu laki-laki dengan perempuan atau dengan sesama jenis, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Maka di antara tugas kita untuk menjadikan anak-anak memiliki karakter yang tangguh, ajarkan di antara dasar pendidikan Islam bagaimana cara bergaul dengan selain mahram. Ya, tentunya kita ajarkan juga siapa mahram anak-anak kita. Ya, mahram dan muhrim itu beda ya ibu-ibu. Kalau kita di Indonesia itu kadang suka kebalik-balik. Ya, nak, jangan deket-deket, itu bukan muhrimmu. Itu pernah dengar nggak ibu-ibu? Kalau orang Bantul nyebutnya mahram atau muhrim. Atau masih bingung ibu, mana muhrim mana mahram? Ya. Muhrim itu orang yang sedang berumrah, berihram, itu muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi itu namanya mahram. Ya. Jadi ibu-ibu juga harus tahu nih, jangan sampai ajarkan ke anak kita malah kebalik-balik. Anak kita nanti bingung. Ya, siapa mahram anak kita itu kita harus ajarkan. Dan ini penting banget, pakai banget ya. Kenapa? Karena kalau anak kita tidak diajarkan hal-hal seperti itu, bagaimana bergaul dengan lawan jenis, bagaimana bergaul dengan teman-teman, itu dasar-dasar Islam. Maka yang kita khawatirkan adalah kelak anak-anak kita, subhanallah, mereka bergaul dalam keadaan tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Subhanallah. Dan ini perlu kita ajarkan. Makanya jadi orang tua itu sebenarnya harus belajar dulu. Kita untuk menekuni sebuah profesi saja membutuhkan 4-5 tahun kuliah. Ya enggak? Mbak Ola, berapa tahun kuliah? Kuliah enggak? Enggak kuliah. Berapa tahun menggeluti satu bidang? 3 tahun. Itu baru satu bidang ya. Baru satu bidang. Orang tua itu Masya Allah ya teman-teman. Nanti kalau sudah jadi orang tua kan macam-macam tuh profesinya. Jadi guru, ya kan? Jadi apa lagi teman-teman? Jadi apa lagi? Jadi syekh, ya kan? Buat anak-anak nyiapin bekal. Jadi guru agama, guru les umum, privat gitu, Masya Allah. Lah kita untuk menjadi orang tua tuh kadang nggak sekolah, nggak belajar, nggak mau ngaji. Maka saatnya teman-teman, agar kita mau duduk bermajelis ilmu, belajar sesuatu yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai persiapan mendidik anak-anak nanti. Bagi ibu-ibu yang saat ini sudah punya anak bagaimana? Bagi yang saat ini sudah punya anak, anggaplah ini sebagai persiapan menanti seorang cucu. Ya, karena kadang nanti kalau neneknya nggak belajar, neneknya nggak tahu pendidikan yang berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka biasanya terjadi perbedaan dalam pengasuhan. Ya, maka penting bagi seorang nenek ataupun seorang ibu, seorang calon ibu untuk belajar bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak beliau, bagaimana beliau mendidik para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah ajarkan kepada anak-anak kita
bahwa kegagalan dalam kehidupan itu sebuah hal yang wajar. Nah, itu penting banget. Kenapa? Karena para ulama, mereka ketika mereka belum bisa menghadapi sesuatu, mereka juga berjuang. Ya, kita kisahkan tentang bagaimana pengalaman para ulama dalam menghadapi situasi di mana mereka itu subhanallah ya menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan dan mereka menghadapinya. Dan kita tidak atau jangan sampai ketika anak-anak kita mengalami kegagalan justru kitalah sebagai seorang ibu yang ikut membuli anak-anak kita. Ibu-ibu, kalau anak kita nggak bisa atau belum bisa matematika di sekolah, dapat nilainya tidak sesuai harapan, kita lihat rapot, oh kok matematikanya masih kurang ya, apa yang biasanya terucap dari lisan kita pertama kali? Jujur, apa yang kita ucap pertama kali? Apa ibu-ibu? Kayak gitu aja kok nggak bisa. Ada nggak yang bilang begitu? Nduk, musoyo 1 tambah 1 kok nggak bisa. Pernah nggak terucap begitu? Orang soal gampang kayak gini kok yo nggak bisa. Pernah terucap? Pernah. Itu secara tidak langsung kita sedang memojokkan anak-anak kita. Secara tidak langsung kita tidak menghargai jeripaya anak-anak kita. Dan subhanallah, anak-anak yang selalu dibuli oleh orang tuanya, anak-anak yang selalu dicemooh oleh orang tuanya, maka lambat laun mereka pun akan membuli kawan-kawannya. Ya. Jadi untuk menjadikan pribadi anak-anak tangguh itu dari dalam diri kita sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita menemui kegagalan, maka kita katakan, nah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah. Insya Allah di lain kesempatan kamu berusaha kembali. Semoga Allah memberikan hasil yang lebih baik. Enak nggak didengar anak-anak tuh, Bu? Enak. Prakteknya butuh perjuangan. Karena biasanya orang tua, terutama ibu, itu lisannya dulu yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik bagi anak-anak. Masya Allah. Coba lihat. Mana respon pertama tuh kalau pas lihat rapot itu ya, yang tenang itu ibu atau bapak? Suami atau kita? Yang tenang gitu. Suami kan? Lihat rapotnya anak-anak. Gitu ya. Terus bilang apa suami? Ya tenang aja ya nak, nanti juga bisa belajar lagi. Ya kita udah ngomel-ngomel gitu ya. Suami nyantai saja. Nah itu diantara sebenarnya Masya Allah ya, kita ketika memiliki suami itu adalah pelengkap dalam kehidupan kita. Anak-anak banyak belajar dari orang tuanya. Maka sekali lagi ya teman-teman, bahwa kegagalan itu bukan berarti anak kita tidak sukses. Tapi katakan kepada anak kita bahwa kegagalan ini adalah batu loncatan untuk kalian menjadi sukses. Tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan kisahnya Al-Kasai. Wah, itu bagus banget tuh. Al-Kasai yang mana beliau itu ketika akan belajar nggak bisa-bisa sampai mau putus asa, tiba-tiba di tengah perjalanan beliau melihat semut. Semut yang sedang naik ke sebuah dinding, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Apa kata Al-Kasai? Kata Al-Kasai, saya malu kepada semut. Ya, semut yang dia bawa makanan naik ke atas dinding, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Saya yang diberikan akal oleh Allah, kenapa saya tidak mau belajar? Maka Al-Kasai pun mencoba berulang kali dan alhamdulillah beliau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendalami ilmu tersebut. Masya Allah. Jadi kita sebagai seorang ibu, di antara tugas kita ketika melihat kegagalan anak-anak kita, maka motivasi mereka untuk menjadi hamba Allah yang bisa menerima kegagalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi anak kita untuk bangkit, ya, untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Kita katakan, nak, sebagai seorang muslim itu kita tidak boleh terjatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Ya, kita katakan begitu. Dan subhanallah, seorang anak yang memiliki ibu yang subhanallah semangatnya luar biasa, itu akan menjadikan anak itu tangguh. Beda ketika seorang anak dia memiliki ibu yang sangat mudah berputus asa. Ketika menerima kegagalan, ibu itu adanya apa? Kalau bahasa Jawanya itu dresulo apa? Ibu-ibu, mengeluh ya, dresulo. Tidak memberikan
sebuah motivasi tapi malah mengeluh. Dan itu saya yakin anak-anak yang dididik dengan model seperti itu sampai dewasa nanti dia tidak akan menerima kegagalan. Subhanallah, dia tidak mudah untuk menerima kegagalan dan dia tidak bisa belajar dari yang namanya kegagalan. Padahal ya setiap orang itu pasti pernah gagal, dan jadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik. Kemudian tips yang selanjutnya yang keberapa ibu-ibu? Yang kelima, Masya Allah. Di antara cara mengasuh anak-anak kita agar menjadi pribadi yang tangguh, di antaranya adalah tanamkan masalah takdir. Ini penting juga nih. Tanamkan masalah takdir. Jadi kita katakan kepada anak-anak kita, nak, ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan kepadamu saat ini itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik, apapun itu. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan, katakan ini adalah yang terbaik dari Allah. Kita nggak tahu yang terbaik itu mana, subhanallah. Dan masalah takdir ini ketika kita sampaikan kepada anak-anak, maka sampaikan dengan bahasanya anak-anak, bukan dengan bahasa kita. Teman-teman, kalau sampaikan ke anak-anak, nak, ibu mau bilang nih, nak ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Anak-anak mudeng mboten? Enggak, ya, malah bingung. Ya kita katakan semampu kita, sesederhana kita. Nak, dalam kehidupan itu, nak, kita harus menerima takdir, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Karena kita sebagai orang beriman tahu bahwa apa yang kita rasakan saat ini itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika doamu belum kunjung Allah kabulkan, berarti itu adalah yang terbaik. Ketika sesuatu terjadi kepadamu, maka katakan alhamdulillah. Allah Maha tahu apa yang terbaik untukmu. Coba kalau semua orang tua mengatakan demikian kepada anak-anaknya, kira-kira ada nggak anak-anak yang bunuh diri, ibu-ibu? Nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu apapun yang terjadi itu yang terbaik. Suatu hari kita punya anak laki-laki, dia melamar gadis, ditolak oleh gadis tersebut. Ya. Kalau dari kecil dia diajarkan oleh orang tuanya bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik, dia akan kecewa dan terus nggak mau melamar gadis atau melamar lagi. Melamar lagi. Dia coba untuk berikhtiar lagi. Dan subhanallah, pendidikan dari orang tua ini terus akan diingat oleh anak-anak sampai mereka dewasa. Maka saatnya teman-teman kita harus memiliki ilmu tentang takdir dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Termasuk di dalamnya, tolong diingat-ingat, bagian dari takdir itu ada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalaulah semua manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, jikalau Allah belum memberikannya maka tidak ada yang mampu memberikan manfaat. Kalaulah semua manusia di sini yang ada di muka bumi ini akan membahayakanmu, memberikan bahaya untukmu, kalau Allah belum mengizinkan engkau ya dilukai atau engkau diberikan bahaya, maka itu tidak akan terjadi kepadamu. Nah, ini juga bagian dari pengajaran untuk menjadikan anak-anak tangguh. Jadi anak-anak kita tuh tidak mudah untuk menjadi pribadi-pribadi penakut. Dia paham betul. Oh, saya berjalan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kalau ada sampai apa-apa, ada orang yang akan melukai, itu tidak akan bisa terjadi kalau Allah belum mengizinkan. Wah, Masya Allah. Anak-anak jadi siap untuk berjalan gitu ya. Ada nggak anak yang dikit-dikit mau berjalan takut, ibu-ibu? Ada. Siapa yang mengajarkan? Orang tuanya. Anaknya pernah jatuh, udah nak, nggak usah lagi belajar sepeda nak, nanti kamu semuanya nanti jatuh dan semuanya luka gitu. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Terlalu takut ya dengan anaknya, padahal itu anaknya laki-laki. Anaknya nggak apa-apa Mi, aku mau main sepeda lagi, jatuh lagi gitu ya. Sampai orang tuanya yang ketar-ketir. Padahal yang namanya anak sesungguhnya lagi berproses. Jadi kita ajarkan itu.
Kalau memang anak-anak ibu-ibu sudah mulai dewasa, sudah mulai usia-usia SMP, itu boleh kita ajarkan tentang diskusi bagaimana menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ya orang tua yang dia bisa mengajarkan ini kepada anak-anaknya itu menjadi bekal di kemudian hari bagi anak-anak. Masya Allah. Baik, yang terakhir ibu-ibu, insya Allah ya, ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang tangguh, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah didik anak kita dengan kemandirian. Ya. Jadi jangan biasakan kita ikut mencampuri urusan anak-anak. Biarkan anak-anak mencoba. Kalaulah memang mereka sampai akhirnya meminta tolong kepada kita, maka mereka biasanya mengucapkan. Selagi mereka masih mau mencoba, maka kita biarkan mereka untuk mandiri. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Dan anak-anak yang saya yakin dididik mandiri oleh orang tuanya, maka di kemudian hari dia akan menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang bisa menghadapi kehidupan ini dengan penuh kepercayaan diri, bertawakal kepada Allah dan tidak mudah menggantungkan kepada orang lain. Subhanallah. Ya, jadi ini kita juga belajar. Kalau dalam pendidikan Islam, ibu-ibu, seorang yang memiliki anak laki-laki idealnya usia 15 tahun dia harus bisa mencari nafkah sendiri. Siapa Cung yang punya anak laki-laki usia 15 tahun? Ada? Anak saya yang laki-laki usianya baru 7 tahun. Ada yang punya anak laki-laki usia 15 tahun atau lebih dari itu? Cung. Ibu, baiklah. Anak laki-laki usia berapa, Bu? 25. Masya Allah. Sudah mandiri dalam finansial, mencari nafkah? Alhamdulillah, barakallahu fi. Masya Allah, udah menikah? Carikan jodoh. Ya. Betul, usia 25 tuh sudah siap menikah, apalagi sudah bisa mencari nafkah. Ibu minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya menantu yang salihah. Carinya di mana, Bu? Di majlis taklim. Ya. Siapa yang mau jadi menantunya Ibu daftar, boleh. Ya. Baik, tadi siapa lagi yang punya anak usia berapa, Bu? 22. Sudah mandiri? Sudah bisa mencari nafkah? Alhamdulillah, sudah ini ikut relawan. Sudah menikah? Belum. Saya doakan semoga Allah berikan menantu yang salihah. Amin. Masya Allah, ini banyak doa. Tadi siapa lagi? Ibu usianya berapa putranya? 23. 23 sudah mandiri? Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah menikah? Ini banyak ini ibu-ibu yang punya anak-anak sudah wayahnya menikah. Bagi para gadis yang belum menikah silakan datangi calon-calon mertua. Masya Allah. Nah ini 20-an semua, ada yang masih belasan tahun putranya. 17, 16, ada? Berapa tahun ya? 17 tahun. Putra ya, sudah mandiri. Sudah bisa mencari nafkah, sudah nggak minta lagi ke orang tua. Sudah bekerja. Kuliah sambil kerja, berarti kuliahnya sudah nggak minta uang dari orang tua ya, masih dibantu tapi untuk keperluan sendiri sudah bisa menghandle sendiri. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada nggak di sini yang anaknya sudah 16 tahun, 17 tahun tapi masih anak mama, masih minta ke orang tuanya? Ada? Wah, belakang itu ada ya. Masya Allah. Jadi gimana nih biar anak kita itu menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang dia kuat untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, menjadi seorang laki-laki yang siap untuk menafkahi anak istri? Ya kita ajarkan kemandirian. Bahkan Rasulullah SAW, Masya Allah ya teman-teman, diajarkan berdagang itu di usia beliau yang berapa? 12 tahun beliau diajarkan untuk berdagang. Masya Allah. Dan di usia beliau 15 tahun beliau sudah matang. Bahkan di usia 25 tahun beliau Masya Allah sudah siap untuk menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi kita kembali lagi bahwa untuk mendidik anak-anak kita diperlukan kemandirian ya. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang yang namanya ibu-ibu itu punya sifat ndak tegaan. Nggih mboten? Anak-anak mau mencoba memakai baju ndak tega. Ndak tega, biar dibantu aja. Apalagi kalau pagi hari pakai seragam lamanya gitu ya.
sekolahnya jauh, ya sudah ini tak pakai aja sama Umi gitu ya. Padahal sebenarnya ketika mereka belajar memakai baju, belajar memasukkan kancing ke dalam lubang baju, itu sedang belajar sebuah kemandirian. Namun kita yang membuat akhirnya anak-anak tidak mandiri. Jadi PR balik lagi untuk kita semuanya, ibu-ibu, yuk kita ajarkan anak-anak sebuah kemandirian agar esok anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh, siap menghadapi zaman, siap memegang amanah, memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang tua tinggal mendoakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.